Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat beribadah. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Marilah kita song-song terang fajar di minggu yang baru ini dengan kesaksian bahwa penyertaan Tuhan selalu membimbing dan memimpin kita. Nyanyian pemazmur mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Dan di sini kita berkumpul untuk berbakti menyembah kepadanya. Mari kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kami mohon Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita pujikan KJ 7 bait 1-3. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaat Tuhan terkasih, ibadah kita pada minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Sang Kebangkitan yang hidup dan menang. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Umat terkasih, hari Minggu ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Mei. Hampir 2 bulan lamanya kita berjuang bersama melawan wabah pandemi COVID-19. Wabah ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, baik anak-anak maupun orang tua. Termasuk situasi yang masih mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing. Tentu kita merindukan kehidupan normal seperti sedia kala, tapi hari ini kita diajak untuk melihat dan merasakan pendampingan Allah, Sang Gembala yang baik itu. Gembala yang baik, Allah setia memelihara domba-dombanya. Ia memangku dan menghimpun kita. Sang Gembala membimbing kita ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Ia meneduhkan kita dengan tangannya yang kekal. Hijau berbenah
Mari kita bersama mengambil waktu sejenak untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, lidikilah kami, kenalah hati kami, ujilah kami, dan kenalah pikiran-pikiran kami. Ampunilah kami, karena seringkali apa yang kami pikirkan dalam keseharian hidup kami tidak seperti yang Engkau pikirkan. Kami cenderung hanya berkutat dengan perkara-perkara duniawi. Demi kepentingan kami sendiri, kami abaikan memikirkan perkara surgawi yang sangat Engkau kendaki. Ampunilah kami, jika kami pun terjebak dalam kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan, putus asa, karena kami diperdaya oleh pikiran duniawi yang merampas ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Mampukan kami oleh kuasa Roh untuk menang terhadap kata-kata bujukan iblis yang ingin menguasai pikiran kami, dan dengan segenap akal budi meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia mengasihi dan memelihara hidup kami melalui firman-Mu. Engkau merancangkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan, bahkan memberikan hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang kasih-Nya besar dan kudus itu telah mengangkat saudara dan saya, yang memberikan pengampunan kepada setiap orang yang berdosa dan mau bertobat kepadanya. Maka di hari ini berita anugerah dan pengampunan di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-25 firman-Nya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dia
Saudara, sebelum kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita meneduhkan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Sang Firman yang hidup, yang senantiasa memperbarui kehidupan kami dan juga menuntun setiap langkah-langkah hidup ini. Kembali di bulan yang baru kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang boleh mengisi relung hati kami dan juga setiap keluarga dan rumah tempat kami beribadah, sehingga firman-Mu boleh menjadi kebenaran yang terus menuntun dan memimpin langkah kehidupan dan perjuangan kami. Roh Kudus-Mu yang menyertai dan senantiasa menuntun setiap kami. Di dalam nama Kristus, Sang Firman dan Kebangkitan, Anak Manusia yang menyelamatkan dunia, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 di dalam perikop gembala yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, maka ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya ketika ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, namun aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh hidup di dalam tuntunan Sang Gembala Agung dan terus mendengarkan suaranya. Haleluya. Siang yang terik, seorang pemuda sedang berteduh. Dia bersandar pada sebuah batang pohon yang besar. Ketika ia sedang beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara dari pohon itu. Pohon ini berkata bahwa, hai pemuda, kira-kira apa yang ingin engkau wujudkan dan nyatakan di masa depan kehidupanmu nanti? Pemuda ini kemudian bercerita tentang mimpi dan masa depannya, hingga kemudian dia kembali bertanya kepada pohon itu. Sang pohon kemudian mengatakan, kalau bagiku, aku ingin menjadi sebuah peti harta milik sang raja. Peti untuk menyimpan emas dan berlian, setiap batu-batu yang berharga dan mulia, sehingga kayu yang telah ditumbuhkan ini menjadi sebuah peti yang amat mahal harganya. Kisah ini hanya selesai sampai di situ, Bapak Ibu. Perjumpaan pemuda dan pohon ini lantas kemudian berlalu hingga di satu saat waktu tertentu sang pemuda telah beranjak dewasa. Dia kemudian datang ke sebuah tempat yang sangat hina dan kotor. Dia datang untuk menyembah seorang bayi yang baru lahir. Tanpa disadarinya, dia merasa dekat dan kenal dengan sosok tempat di mana bayi itu dibaringkan. Ya, tempat bayi dibaringkan adalah kayu besar
yang dahulu dijumpainya di saat ia muda, dan kini dia menjadi seorang gembala. Mereka berjumpa kembali di kandang tempat di mana Yesus dilahirkan. Peti ini memang kemudian berkata, "Aku tidak menjadi peti harta yang mulia, tetapi aku tahu bahwa di dalam kesederhanaan ini, aku menjadi tempat Sang Juru Selamat dilahirkan." Bapak Ibu, kisah yang singkat dan sederhana itu menggambarkan bahwa kadang mimpi dan keinginan kita tidak sama dengan kenyataan yang kita hadapi. Demikian juga dengan keinginan sang pemuda yang pada akhirnya menjadi seorang gembala. Sekalipun demikian, bacaan kita di hari ini mengisahkan tentang gembala yang baik itu. Bahkan lebih daripada itu, sosok gembala yang baik adalah gambaran tentang bagaimana Kristus dan Allah sendiri menjadi pribadi yang mengasuh dan mengayomi kita. Dia mengambil juga figur sebagai seorang gembala. Bahkan kelahirannya yang tadi kita juga telah simak, Bapak Ibu dan Saudara, juga terjadi tempat di mana domba dan gembala itu bertemu. Dan di hari ini, di tengah minggu kebangkitan, kita mau kembali merenungkan bagian tersebut. Pernahkah kita bertanya mengapa Allah digambarkan sebagai gembala dan kita menjadi domba-dombanya? Mengapa Allah tidak menggunakan figur binatang yang lain yang mungkin lebih kuat seperti singa, seperti juga kuda, harimau, dan lain sebagainya? Justru dari sosok sang gembala yang sederhana, terlebih domba-domba yang lemah, menunjukkan keberadaan kita dan juga kasih Allah kepada kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita hidup di dalam ketidakberdayaan. Kita mudah tersesat dan kita selalu ada dalam mara bahaya. Seperti juga kehidupan kita di waktu-waktu terakhir ini, keberadaan sang gembala ini menunjukkan kepada kita bahwa kita membutuhkan akan kasih dan pemeliharaannya. Kita rindu Allah terus mengayomi kita di dalam segala keberadaan dan kesulitan hidup kita. Kita membutuhkan gembala yang menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara, bacaan kita di hari ini bukan hanya sekedar memotret tentang keberadaan kita, bahwa kita manusia yang lemah, tetapi kita diajak untuk kembali merenungkan pemahaman kita tentang gembala yang baik. Gembala yang baik tentu menjadi referensi iman dan kisah yang tentu sudah amat kita kenal. Bahkan berangkat dari tradisi sosio-histori bangsa Israel tadi, kita sebagai orang-orang Indonesia, sebagai orang-orang Kristen secara khusus, kita sangat dekat dengan pemahaman Allah sebagai gembala. Tapi pernahkah Bapak Ibu dan Saudara bertanya, mengapa gembala ini selalu dilekatkan dengan predikat gembala yang baik? Kata yang baik inilah yang ingin kita renungkan di minggu hari ini. Bahwa gembala dan domba itu menjadi sebuah relasi yang sangat dekat, di mana sang gembala adalah sosok yang amat baik dan sangat menjaga domba-dombanya. Apakah kita merasa adakah gembala yang tidak baik, gembala yang jahat, gembala yang kejam, gembala yang semena-mena, atau semua gembala itu baik, Bapak Ibu dan Saudara? Terlebih terkait dengan keberadaan Allah sendiri sebagai gembala yang baik itu. Keberadaan ini, kata predikat yang baik ini, ingin memotret kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana kehidupan kita masing-masing, apakah kita menjadi pekerja atau karyawan yang jahat? Kita menjadi orang-orang yang curang di dalam kehidupan kita? Ataupun sebagai orang tua secara khusus? Adakah orang tua yang jahat, orang tua yang tidak punya perasaan? Sejatinya, setiap pribadi kita, bahkan dalam figur dan keberadaan kita apapun, ingin menjadi orang dan sosok yang baik. Maka keberadaan sang gembala yang baik di hari ini ingin berbicara tentang kemurnian peran setiap kita di dalam hidup ini. Gembala yang baik menunjukkan peran Allah yang luar biasa, bahkan dikatakan bukan hanya menjaga dan menuntun kaum dombanya, tetapi ia menjadi pintu yang menjagai dan terus melindungi kawanan domba gembalaannya. Bahkan di ayat 11, kalau kita mau melanjutkan pembacaan kita, sang gembala yang baik, akulah gembala yang baik, yaitu gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Tetapi hal ini Bapak Ibu, secara sederhana yang boleh kita renungkan di minggu hari ini.
ingin memanggil dan ingin mengajak kita berefleksi tentang peran kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, di dalam relasi sosial seorang akan yang lain, maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Kita tentu ingin menjadi orang yang baik, tetapi terkadang atau bahkan di hari-hari ini, oleh situasi dan keadaan yang berat, oleh kondisi dan keprihatinan yang membuat kita terbeban, mungkin hal-hal itu mengubah peran kita. Mungkin hal-hal itu yang akhirnya membuat kebaikan itu tidak nampak di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika memasuki bulan Mei dan kita masih harus berada dalam ketidaknyamanan ini, kita masih ada dalam pertanyaan tentang kehidupan kita, mungkin kita mulai berubah peran. Namun kembali Sang Gembala yang baik ingin mendidik kita, ingin mengajari kita kembali, sebab bulan Mei juga menjadi bulan pendidikan, Bapak Ibu dan Saudara. Dia ingin mengajak kita memaknai peranan kita masing-masing agar kembali menjadi anak-anaknya yang baik, menjadi domba-dombanya yang baik, menjadi orang tua yang baik, yang peduli akan sesama kita. Sebab Ia telah memberikan nyawa, kuasa kebangkitan telah memulihkan kita, dan Dia telah menjadikan peran kita, panggilan kita di dalam kehidupan ini untuk meneladani Sang Gembala yang baik. Baiklah saudara, lantas kemudian pertanyaan bagi kita, sekaligus juga panggilan dan tantangan bagi saudara dan saya, bagaimana untuk kita menjadi domba-domba yang baik, supaya peran itu, pemulihan yang telah Allah kerjakan di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, kembali menghadirkan sosok yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini bukan hanya berkata tentang figur Allah sebagai gembala yang baik, tetapi sebuah syarat yang dimunculkan di dalam bacaan kita adalah terkait dengan suara. Berulang kali Kristus menyampaikan hal itu, dan juga bacaan kita menegaskan bahwa Sang Domba akan mengikuti suara, mengenal dan mendengar suara gembala yang baik. Maka biarlah ketika kita mau dipanggil untuk menjadi orang-orang yang baik, satu hal yang boleh kita renungkan di minggu ini adalah tentang mendengar suara Tuhan. Ada banyak hal di dalam dunia ini, di hari-hari sekarang, yang mungkin membuat kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Bahkan dalam relasi kita seorang akan yang lain, orang tua berseru kepada anak-anak, tetapi anak-anak tidak mau mendengar suara orang tua. Bahkan oleh zaman yang semakin maju dengan budaya dan teknologi di sekeliling kita, banyak di antara kita yang mungkin tidak saling mendengar seorang dengan yang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan kepentingan kita dan kesenangan-kesenangan kita, sehingga kita lupa untuk mendengar suara Sang Gembala. Maka Tuhan ingin mengajak kita membuka hati kita untuk mendengar suaranya. Ada sebuah kisah yang boleh saya bagikan buat Bapak Ibu dan Saudara. Seorang pemuda datang dan bertanya kepada pendetanya demikian, "Pak, bagaimana saya dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana hidup masa muda saya boleh saya bangun di dalam takut akan Tuhan?" Pendeta ini menjawab dengan singkat dan sederhana, "Dengarkanlah suaranya." Pemuda ini lantas kemudian menjawab, "Saya sudah berdoa ratusan kali. Bahkan tak henti-hentinya saya terus bergumul supaya saya boleh mendengar suara Tuhan, saya boleh mengerti dan melakukan akan kehendaknya. Namun tidak ada perubahan di dalam kehidupan saya. Bahkan dunia ini semakin berjalan di dalam suasana yang semakin menakutkan. Seakan juga tidak ada jawaban yang saya mengerti dan saya pahami." Namun pendeta ini kemudian membalas, "Coba anakku, renungkanlah. Bagaimana kamu dapat mendengar dan mempertajam perhatian menangkap suara Tuhan jika engkau tak pernah berhenti berbicara?" Baiklah saudara, di dalam kisah ini, juga di tengah-tengah situasi yang kita hadapi dan terkait dengan bacaan gembala yang baik, Tuhan saat ini sedang menjadi pintu bagi hati kita. Di tengah segala bisingnya, gaduhnya, dan mungkin situasi yang membuat kita penat, Tuhan menjadi pintu agar kita tetap berada di dalam kandang.
Di rumah kita masing-masing, Tuhan menjaga. Sang Gembala yang baik melindungi. Dan bukan berhenti sampai di situ, Tuhan juga akan tetap rindu. Kita semakin mengenal akan Dia. Kita semakin mempertajam hidup kita bersama dengan keluarga dan saudara kita untuk peka mendengar suaranya. Hingga pada waktunya nanti, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memanggil kita kembali untuk keluar dan berinteraksi dengan dunia ini. Kita kembali akan datang di tengah kehidupan kita dan menjadi padang rumput yang membawa akan relasi dan kehidupan yang baik. Tuhan rindu semua itu bermula dari rumah kita masing-masing, dari kandang kehidupan kita, ketika kita rindu dan kita siap untuk peka mendengar suara-Nya. Karena Sang Gembala telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, biarlah kita pun belajar untuk memberikan yang terbaik, sekalipun kecil dan sederhana di dalam kehidupan kita. Marilah peka dan terus tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Umat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat terkasih, kini mari bersama di minggu pertama bulan Mei, kita datang ke hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Sang Gembala kepada kami, kepada masing-masing keluarga, dalam setiap keberadaan kami di hari ini. Tuhan, kami terus berdoa biarlah kasih dan pemeliharaan, bahkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah di hari-hari ini kami tetap boleh hidup dengan kasih dan semangat di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami boleh melihat dan merasakan Sang Gembala yang terus menuntun dan memimpin kami, sehingga di tengah kesulitan sekalipun kami dapat memuji nama-Mu dan bersaksi tentang kemuliaan kasih Tuhan. Kami tetap berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul karena persoalan-persoalan yang dihadapi, agar kami tetap boleh setia dan memandang kepada Tuhan, berpegang teguh pada tuntunan dan kasih pemeliharaan-Mu. Mereka yang juga tergeletak sakit, mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, ataupun mereka yang berjuang untuk setiap pergumulan persoalan hidup yang masih terus harus dihadapi, biarlah kasih Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap peristiwa itu. Kami bersama juga Tuhan tetap berdoa bagi situasi dan wabah yang bersama kami alami dan kami hadapi. Berdoa untuk pelaksanaan PSBB di beberapa tempat di daerah di Indonesia, agar sungguh pelaksanaan tersebut mampu menurunkan penyebaran virus COVID-19. Tuhan sertailah para pemimpin dan setiap juga aparat yang ikut ambil bagian di dalam setiap langkah kebijakan ini, dan terlebih sebagai warga masyarakat, kami ikut berperan serta agar wabah ini boleh segera dapat berlalu dari negeri kami. Kuatkanlah dan dampingilah mereka yang juga harus berjuang, mereka yang juga masih harus bekerja di tengah situasi ini, bahkan mereka yang juga boleh berhadapan dengan setiap pasien, mereka yang berdiri di garda-garda depan melawan kondisi ini,
Tuhan juga anugerahkan kekuatan dan pendampingan senantiasa. Bahkan kami mengingat saudara-saudara kami, mereka yang harus memasuki lembar kehidupan yang baru karena dampak virus COVID-19. Mereka yang bergumul, mereka yang hidupnya terdampak dalam berbagai hal, agar kami semua boleh sungguh tetap percaya dan berjuang di dalam kasih Tuhan. Tidaklah mudah bagi kami memasuki bulan yang baru ini dengan situasi yang mungkin masih belum menentu. Tetapi ajari kami untuk tetap memandang kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang bangkit dan yang menang. Kami tak berdoa Tuhan bagi mereka yang hari ini, yang oleh karena situasi ini, mereka menjadi pasien positif COVID-19. Ataupun orang-orang yang di dalam pantauan maupun mereka pasien dengan pemantauan dan banyak orang di sekeliling kami yang mungkin juga angka ini semakin naik. Tetapi biarlah kami percaya ada kekuatan kasih Tuhan yang juga tidak akan melepaskan kami. Sehingga dalam setiap kondisi ini, bahkan mereka yang berjuang untuk virus ini ya Bapa, mereka mengalami pemulihan, boleh kembali dikuatkan, dan kami percaya di dalam waktu Tuhan, mereka boleh dapat kembali berkumpul dengan sanak saudara dan keluarga masing-masing. Bahkan setiap kerinduan kami ya Bapa, untuk dapat beribadah di dalam kasih-Mu, untuk juga dapat beraktivitas dan kembali merayakan kehidupan ini, sebagaimana Tuhan yang senantiasa menjadi gembala dan pemelihara hidup kami. Maka segala doa dan kerinduan kami, juga segala pergumulan dan persoalan yang kami alami, juga keyakinan kami untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu, boleh kami satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuki pelayanan persembahan. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas kasih-Nya kepada kita. Dengan syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama melalui rekening BCA dengan nomor rekening 024 80 80 810 atas nama GKI Jember, atau scan QRIS. Umat yang sudah memberikan persembahan dapat memberitahukan kepada majelis jemaat, kantor gereja, atau dengan memberikan keterangan pada bukti transfer. Yang kedua, umat dapat mengumpulkan persembahan pada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing. Nanti dapat dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja atau melalui kantor gereja. Mari kita ungkapkan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Sang Gembala yang menuntun langkah hidup kita. Mazmur 118 pasal 17 dan 19 menyatakan, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Segala karya Tuhan diberinya kita.
Marilah dengan bangkit berdiri, kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Sang Gembala yang baik, tidak henti-hentinya kami patut bersyukur kepadamu. Dalam keadaan krisis dan sulit sekalipun, Engkau tetap memelihara dan mengasihi kami. Kasih yang tidak semata berbicara soal benda dan harta, melainkan anugerah yang mulia di dalam kebangkitan Kristus yang memberi kehidupan yang kekal. Walau situasi yang di sekeliling kami berubah, kasih-Mu tidak akan pernah punah, sekalipun melintasi lembah, kekelaman, baka, gada dan tongkat-Mu menjadi tanda dan kekuatan bagi setiap jiwa. Mampukanlah kami semua yang semakin menyadari bahwa hidup yang telah Kau anugerahkan ini akan selalu indah dan mulia. Bersama kami berjalan dengan Sang Gembala di bulan yang baru ini, kiranya ungkapan syukur yang kami persembahkan dapat menjadi berkat bagi sesama. Biarlah semua menjadi bentuk kasih dan pemeliharaan, layaknya gembala yang memperbaharui dan mengubahkan kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus sumber segala karunia, kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di dalam kasih dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita, serta kekuatan dan pendampingan Roh Kudus yang kekal, senantiasa memelihara hati dan pikiranmu, mengobarkan semangatmu untuk senantiasa memelihara dan menjalani hidup di bulan yang baru. Kasih dan penyertaan Allah kita, Sang Gembala yang agung, akan memimpin dan meneguhkan langkah hidup saudara di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.